Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu. Semoga kita sehat selalu ya teman-teman. Pada kesempatan kali ini, Pak Satria akan melanjutkan diskusi. Kita akan melanjutkan diskusi tentang organisasi internasional regional lainnya, seperti OAU, ya, Organization of African Union, kemudian OAS, Organization of American States, dan Liga Arab. Ya. Dari bahan yang sudah Pak Satria sampaikan, mungkin ada yang membaca atau merefleksikan terlebih dahulu tentang eksistensi dari beberapa organisasi internasional selain Uni Eropa dan ASEAN ya. Uni Eropa itu sebagai role model, nanti ASEAN menjadi stressing point untuk organisasi yang saat ini berada di kita ya, di mana Indonesia menjadi salah satu pihak kunci di sana. Mungkin ada yang merefleksikan terlebih dahulu? Atau belum? Jadi Pak Satria ingin mengingatkan lagi ya kepada teman-teman ya, untuk recall ya, tentang eksistensi organisasi regional. Pak Satria ingin mengulangi bahwa organisasi regional itu terbentuk bukan karena atau bukan hanya karena faktor teritorial ya atau kedekatan, tetapi juga karena faktor kepentingan ya, kepentingan, tujuan yang sama, dan kemauan ya. Jadi ada 3 poin yang perlu teman-teman perhatikan ya. Syarat untuk menjadi organisasi regional memang ya, kedekatan itu menjadi satu hal yang penting, namun dia bukan hal yang utama gitu ya, bukan hal yang utama dan satu-satunya, karena nantinya ada kepentingan pula, ada kaitannya dengan kemauannya atau kehendak untuk diikat. OAU, OAS, dan Liga Arab telah membuktikannya ya, bahwa organisasi internasional regional itu bukan hanya faktor teritorial. Ya. Misalkan kalau kita membicarakan OAU, OAU ya, OAU ini berangkat dari suatu situasi yang sama ya. Kira-kira apa situasi atau hal yang terjadi di Afrika sehingga mereka urgent untuk membuat suatu organisasi regional? Yang jawab Pak, kemiskinan Pak. Kemiskinan, oke. Selain itu apa lagi? Perang saudara Pak. Gimana? Perang saudara Pak. Gimana itu? Pak Satria masih belum connect. Seperti kayak misalnya gini Pak. Sebelumnya kedengaran suara saya kan Pak? Iya. Seperti gini Pak. Kayak misalnya ada permasalahan internal di dalam suatu negara kayak gitu, di mana rata-rata negara-negara Afrika ini memiliki permasalahan yang sama seperti itu Pak. Oke, permasalahan yang sama ya, terkait dengan banyak hal ya, termasuk perang sipil ya. Oke, lanjut. Ada lagi yang lain? Masalah di di Afrika, apa ya kira-kira membuat mereka mau diikat di dalam suatu organisasi Uni Afrika? Kalau kesamaan etnik. Kesamaan etnis banyak ya, banyak etnisnya, bahkan ribuan etnis ya. Di Gurun Sahara sekalipun itu etnisnya sangat banyak ya, beragam. Nah, itu berarti kan bukan faktor utama gitu ya. Ya, yang lain. Fernando tadi sudah memberi trigger ya untuk diskusi. Yang lain? Yang bisa bantu? Pak Satria? Kira-kira apa kemudian Afrika? Mereka mau terikat atau diikat di dalam suatu organisasi Afrika Union. Malaria?
bukan malarindo ya, malaria itu juga jadi satu masalah ya, atau penyakit endemik ya, yang itu kemudian membuat mereka mau untuk diikat ya. Jadi termasuk yang terbaru adalah Ebola dan lain sebagainya, itu kemudian menjadi satu faktor mengapa kuatnya konsolidasi mereka ya. Tadi kemiskinan ya juga, di mana faktor tadi karena konflik sosial dan kemudian perang sipil ya, dan juga dipimpinnya beberapa negara oleh rezim otoriter ya, rezim otoriter dan monarki ya, yang itu kemudian membuat berkecamuk ya, banyak konflik terjadi ya, lebih-lebih karena faktor perang sipil tadi ya. Misalkan kalau kita membicarakan Mesir ya, Mesir itu juga di bagian Afrika ya, walaupun nanti juga masuk anggota Liga Arab ya. Mesir, Libya ya, yang teman-teman perlu ketahui itu dipimpin oleh kelompok otoriter ya, bahkan Zimbabwe ya, yang termasuk kategori negara paling miskin di dunia sebelum dipimpin oleh pemerintahan yang cukup demokratis, dia harus digulingkan terlebih dahulu oleh rezim militer ya. Siapa dia? Yaitu Robert Mugabe ya, yang dia bertahan selama bertahun-tahun. Kemudian termasuk krisis kemanusiaan ya, hak asasi manusia di Rwanda misalkan ya, di 1993, sehingga terjadi suatu pengadilan internasional yang namanya ICTR. Ya, itu karena faktor pelanggaran HAM berat. Tidak hanya di Rwanda ya teman-teman ya, di Kongo ya, di konflik Darfur ya, dan di konflik lainnya ya, yang itu kemudian menyebabkan krisis HAM itu kemudian menjadi sangat besar. Nah, kembali bahwa Uni Afrika ini kemudian ingin membereskan hal tersebut karena negara-negara di Afrika menyadari bahwa mereka kalau berjalan sendirian itu tidak bisa. Ya. Mereka harus melakukan kerjasama internasional untuk memperbaiki ya, how to fix it, semua persoalan yang terjadi di wilayahnya. Ya. Dengan prinsip persatuan ya, solidaritas, kohesivitas dan kooperatif antar masyarakat di Afrika. Ya. Jadi secara deklarator Uni Afrika itu berdiri sejak tahun 1960-an ya, tapi sebagai organisasi internasional dia baru berdiri ya di tahun 1999 ya. Setelah OAU punya charter ya, atau piagam ya, piagam of OAU yang ditandatangani di Libya yang pada saat itu masih dipimpin oleh Muammar Gaddafi ya, Muammar Gaddafi. Lalu juga ada perjanjian-perjanjian selanjutnya ya di Lom ya di tahun 2000 ya tentang konstitusi atau Charter of OAU itu kemudian diadopsi di Lusaka 2001 tentang implementasi dari Charter of OAU dan lain sebagainya ya. Di mana salah satu pemimpin pertamanya adalah Thabo Mbeki ya. Dia tokoh sentral di dalam perjuangan persatuan Afrika ya. Nah, dari Afrika Selatan ya. Pula sebenarnya OAU ini juga terinspirasi dari gerakan kemanusiaan yang digagas oleh oleh Nelson Mandela ya. Nelson Mandela kalau kita tahu ada gerakan apa Nelson Mandela? Gerakan apa yang kemudian akhirnya mendunia? Apartheid, Pak. Apartheid ya. Apartheid ya. Perjuangan ras ya. Nah, tadi Mas Fernando sempat singgung ya itu ya. Faktor ras, tapi sebenarnya dia bukan faktor utama, namun itu yang terjadi ya. Di mana negara-negara di Afrika itu ya negara bekas jajahan Inggris, bekas jajahan Prancis ya, banyak negara-negara eks-kolonial kemudian mereka memiliki kesadaran yang sama ya, bahwa politik ras atau politik kulit warna kulit
ya, manusia itu merupakan sesuatu hal yang biadab dan perlu dilawan. Ya. Nah, itu yang mengilhami kenapa OAU kuat ya sampai hari ini. Walaupun wilayahnya sangat luas ya, sangat luas. Karena terlalu luasnya, kemudian OAU itu membuat OAU blocks gitu ya. Jadi ada suborganisasi di bawah OAU. Karena terlalu luasnya. Tapi masalahnya sama. Masalahnya tadi itu yang teman-teman identifikasi ya, mulai kemiskinan, konflik sosial dan lain sebagainya. Karena mereka punya kepentingan yang sama, maka ada chapter-chapter semacam itu ya, yang dikenal sebagai the OAU blocks gitu ya. Misalkan di negara-negara koalisi Arab Maghrib Union ya, UMA, ini negara-negara yang berada di perbatasan dengan Timur Tengah ya, negara Libya, negara Maroko ya, Mesir ya, yang kemudian dia basisnya adalah basis negara Islam ya, itu the Arab Maghrib Union. Dia sub dari OAU. Ada Common Market for Eastern and Southern Africa, COMESA, juga ada. The Community of Sahel Saharan, ini negara-negara yang dilintasi oleh gurun Sahara. Ya. Ini tadi Pak Satrio sudah sebut Kongo ya. Nah, itu salah satu negara yang ada di sub-Sahara. The African Community ya. Lalu the Economic Community of Central Africa State. Ini negara-negara miskin ya ini ya. Negara di Afrika Tengah itu negara yang sangat miskin ya. Kenapa Pak? Gak ada lautnya. Tidak ada lautnya, dia nggak memiliki perairan, dia nggak memiliki resources, sehingga hanya konsolidasi inilah yang menyelamatkan ekonomi mereka. Ya, hanya konsolidasi ini yang menyelamatkan ekonomi mereka. The Economic Community of West Africa, ini untuk Afrika Barat ya. Lalu Intergovernmental Authority on Development, IGAD, ini untuk lembaga donor ya, memberi hutang, memberi soft loan kepada negara di anggota Uni Afrika ya, dan the Southern Africa Development Community SADC ya. Nah, ini untuk pengembangan di Afrika Afrika Timur ya. Jadi seperti itu. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Sampai di sini ada pertanyaan? Bertanya boleh Pak? Boleh, silakan. Pertanyaan saya gini Pak, kenapa Afrika ini memiliki suatu perekonomian yang rendah ya Pak ya? Tapi kalau misalnya kita melihat sejarah kan banyak tambang mineral yang ditemukan di Afrika Pak. Kenapa yang notabene pihak-pihak yang mengelola itu juga kebanyakan dari orang Afrika seperti itu Pak. Kalau pihak asing kadang dari perusahaan swasta yang mengolah tersebut. Tapi kan kebanyakan di situ ada pihak-pihak dari orang Afrikanya sendiri, di mana orang-orang itu kayak penduduk-penduduk gitu melakukan tambang yang dilakukan secara tradisional seperti itu Pak. Yang otomatis kan tambang-tambang mineral seperti uranium itu kan apabila dijual kan menghasilkan sesuatu hal yang sangat lumayan ya Pak ya, bisa menambah pemasukan kepada negara. Kenapa banyak dari orang-orang tersebut tidak melihat bahwasanya tambang-tambang itu kan juga bisa menghasilkan, kenapa masih dikatakan berekonomi rendah seperti itu Pak? Terima kasih Pak. Oke. Bagus ini pertanyaan Mas Fernando. Teman-teman pernah nonton film Blood Diamond? Ada yang pernah nonton film Blood Diamond? Yang diperankan oleh Leonardo DiCaprio. Ya, jadi plot atau ceritanya itu kan dia ada ya, Mbak Laksmi mungkin? Sebelum saya cerita jauh ya, mungkin bisa diceritakan atau minimal declare sudah Pak gitu ya, agar enggak biar lebih menarik gitu ya. Ada yang pernah nonton? Belum? Nanti coba search ya. Mungkin di YouTube ada ya, atau di Netflix juga ada. Film Blood Diamond itu menceritakan ya tambang berlian ya, tambang berlian yang ada di Liberia ya, di Liberia. Yang itu kemudian digunakan untuk
mempersenjatai ya. Jadi tambang itu digunakan untuk beli senjata gitu ya. Beli senjata untuk konflik atau perang sipil gitu ya antar masyarakat. Nah, itu fakta yang terjadi ya. Itu kasus yang benar-benar terjadi ya. Film yang ada di Blood Diamond itu yang Pak Satria ceritakan ya, di negara Liberia ya, di mana apa namanya, banyak berlian-berlian itu yang diekspor ke luar negeri. Mungkin yang juga teman-teman apa perempuan punyai, mungkin itu juga didapatkan dari daerah berkonflik ya. Tapi kemudian berlian itu di hasil ya, hasil penjualan atau hasil ekspor dari berlian itu digunakan untuk apa namanya, membeli senjata. Nah, atas kasus itu kemudian diilhami adanya undang-undang di Amerika Serikat ya, namanya Kimberley Act ya, Kimberley Act. Bagus ya namanya ya, Kimberley. Kimberley Act itu adalah larangan untuk membeli komoditas atau barang berlian ya, komoditas berlian atau emas-emasan yang dihasilkan dari tambang di mana negara tersebut sedang gencatan senjata atau berkonflik atau terjadi perang sipil. Ya, ada Bennett ya dari Amerika. Itu sebenarnya undang-undang Amerika ya, tapi akhirnya jadi customary ya, customary of international law. Dia menjadi kebiasaan internasional di mana semua negara, hampir semua negara yang menerima berlian, dia harus men-screening dulu apakah di wilayahnya itu terjadi konflik bersenjata atau tidak. Kenapa Pak itu perlu dilakukan? Karena kalau diteruskan aktivitas tambangnya, aktivitas penjualan hasil tambangnya, kemudian justru masyarakat atau unsur-unsur perdamaian dan keamanan internasional yang merupakan cita-cita dari berdirinya PBB atau hubungan internasional itu kemudian tercederai, terlanggar. Ya, jadi itu jadi apa namanya, kebiasaan internasional ya, atau customary of international law. Nah, teman-teman bisa simak ya, simak yang Pak Satria beri rekomendasi tadi, film tentang Blood Diamond. Nah, itu satu contoh untuk menggambarkan ya, Mas Tobing dan lain sebagainya, bahwa tambang itu ada, iya. Ada, Pak, iya. Natural resources itu ada, Pak, iya. Tapi persoalannya, pengelolaan dari natural resources itu untuk apa, Pak? Di Afrika ya. Apakah untuk kesejahteraan masyarakat atau justru untuk konflik? Faktanya, mereka digunakan ya, hasil dari pertambangan itu digunakan untuk mempersenjatai mereka ya, untuk berkonflik seperti itu. Nah, itu yang terjadi Mas Fernando dan teman-teman. Mungkin ada pertanyaan lagi? Menanggapi Pak. Oh, ya. Kalau seandainya memang misalkan hal tersebut memang terjadi, berarti ya katakanlah bisa aja kan kayak negara-negara Barat itu kayak misalnya negara Barat itu melakukan fitnah seperti itu Pak. Apa yang kayak misalnya dilakukan Amerika Serikat seperti itu Pak. Kalau kita berbicara soal Arab Spring, tapi dalam konteks Afrika ini bisa saja mereka menggunakan dalil perang saudara untuk kemudian pihak-pihak mereka mengeruk hasil apa tuh nature resources-nya itu, hasil alamnya tersebut. Apakah ada suatu kajian, apakah ada suatu kepastian terkait dengan hal itu, Pak? Terima kasih. Iya, isu tentang Kopdi-Itet ya atau kudeta itu menjadi satu keseharian ya, dan lazim ya, dalam tanda petik ya, keseharian buruk ya, dan lazim yang terjadi di Afrika. Dan memang faktanya ada beberapa negara yang termasuk yang tadi disampaikan Mas Fernando ya, Amerika kemudian mengambil keuntungan dari dampak Kopdi-Itet atau kudeta tersebut. Salah satunya adalah Libya ya. Libya, Muammar Gaddafi itu misinya adalah sama seperti misi yang ada di Arab Springs ya, yaitu tentang demokratisasi ya, upaya melawan monarki ya, kepemimpinan yang dipimpin oleh raja dan cenderung otoriter. Nah, itu dalil yang selalu digunakan. Mengapa Pak kok penting untuk merubah sistem politik mereka menjadi demokrasi?
Karena hanya demokrasi, ya ini Pak Satria bisa statement, dan ini teman-teman bisa simak di literatur, banyak literatur, ya, hanya demokrasi yang kemudian bisa ya melakukan liberalisasi pasar ya, yang bisa kemudian membuka keran pasar dan liberalisasi dagang. Selain itu Pak, nggak bisa. Nah itu adalah misi ya yang dilakukan oleh negara seperti Amerika. Selain itu tentu adalah pemanfaatan natural resources ya, di beberapa wilayah. Namun tingkat kompleksitas di Afrika itu lebih tinggi ya daripada yang terjadi di katakanlah yang terjadi di negara-negara lain ya, di Amerika Latin atau di Eropa Timur ya, yang juga daerah berkonflik ya. Kalau kita lihat topologi dari konflik di Uni Afrika, itu tidak hanya Amerika sebenarnya. Di sana ada Perancis, di sana juga ada Inggris yang juga berperan untuk memainkan kolonialisme ataupun berbagai bentuk-bentuk ya aktivitas yang melanggar nilai-nilai hak asasi manusia dan tidak tercapture seperti itu ya. Misalkan yang terjadi di Adebayor itu dari mana? Togo ya, Togo atau ini ya. Yang itu kemudian juga praktek dari kolonialisasi yang dilakukan oleh Prancis ya, atau negara-negara yang ada di sub-Sahara yang tadi Pak Satria sebut ya, itu berkonflik karena ada kolonialisme yang juga dilakukan oleh Inggris ya. Jadi Inggris, Prancis, Amerika, semua bermain di situ ya. Bermain untuk mengacak-acak atau memanfaatkan Uni Afrika. Namun setelah Uni Afrika well established, ya, tentunya ini menjadi satu satu gelombang baik ya untuk kemudian tidak lagi memikirkan konflik, tapi sejauh mungkin untuk melakukan konsolidasi atau melakukan upaya-upaya kerjasama di dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi mereka. Jadi itu ya, Mas Fernando ya, dan teman-teman yang lain. Silakan jika ada pertanyaan lagi. Izin bertanya, Pak. Ya, Mas Made Deni. Kalau saya gini, Pak. Jadi saya kan dengar di awal ada yang masalah hasil tambang seperti emas atau permata yang dihasilkan dari Afrika itu di daerah-daerah yang berkonflik di Afrika itu kadang di-banned di dunia internasional, Pak. Yeah. Nah, terus kalau misalkan di-banned, yang beli siapa dong, Pak? Yeah. Terus kalau misalkan yang beli tidak ada, kan kemampuan ekonomi justru di daerah berkonflik itu kan menurun. Tapi kan konfliknya kan masih sampai sekarang. Artinya perang mereka itu masih berlangsung gitu. Akhirnya kan banned-nya itu terus berlangsung. Yeah. Nah, kira-kira menurut Bapak, akan mereka tidak mendapatkan pemasukan ekonomi dari barang yang mereka jual karena di-banned? Terus kenapa mereka tetap berlangsung konfliknya gitu? Karena kan mereka nggak punya kemampuan dari segi ekonomi yang membentengi mereka untuk beli persenjataan segala macam gitu. Seperti itu, Pak. Terus yang pertanyaan selanjutnya, kalau misalkan di Uni Afrika ini mereka adalah seperti halnya senasib gitu karena mereka terserang kemiskinan yang dikarenakan penyakit-penyakit seperti malaria dan lain sebagainya itu. Lalu kenapa kalau setelah Uni Afrika pun sudah terbentuk, warisan-warisan dari permasalahan konflik dari kolonial sebelumnya menyebabkan diri mereka tetap berkonflik? Jadi mungkin ada tanggapan untuk ini, Pak. Iya. Ini bentuk reflektif yang saya rasa tepat ya yang disampaikan oleh Mas Made Deni ya. Yang satu, upaya banned itu sebenarnya dilakukan oleh masyarakat internasional untuk make sure bahwa tambang yang dihasilkan dari konflik itu tidak digunakan untuk membeli senjata. Itu saja. Yang kedua, di sana terjadi praktek-praktek ini ya, teman-teman kalau simak ya lebih dalam lagi ya,
praktek-praktek illegal mining, ya, kemudian pelibatan child laborers, ya, atau buruh-buruh anak, ya, buruh anak di tambang, dan bahkan mereka anak-anak kecil itu kemudian di brainwash untuk kemudian dijadikan child soldier, ya, child soldier. Nah, situasi yang buruk sedemikian rupa itu bagi masyarakat internasional, cara memutus rantai yang paling cepat adalah melakukan bailout. Walaupun sebenarnya itu bukan solusi yang paling efektif ya untuk memastikan bahwa perdamaian dan keamanan internasional di sana atau menyelesaikan konflik di sana terjadi ya. Karena butuh juga kemudian support dari eksternal. Nah, ini ya. Ini yang terjadi ya. Ketika negara dianggap unable dan unwilling di dalam konflik di internalnya, maka potensi besar dari intervensi internasional itu kemudian menjadi lebih tinggi. Nah, sepanjang kepentingan ekonomi tadi dikit, ya, nah kepentingan politiknya ini yang kemudian perlu dirubah. Nah, bisa jadi kepentingan politik ini dirubah karena faktor internal, ya, dari gerakan, misalkan di Zimbabwe itu mereka mendukung junta militer. Ini yang tidak didapatkan di negara lain, ya. Kenapa, Pak? Karena pemimpinnya sudah berkuasa hampir 30 tahun lebih ya, hampir sama seperti Presiden Soeharto ya, bahkan lebih ya. Teman-teman bisa simak Robert Mugabe, dan masyarakat sipil mendukung ya penggulingan atau kudeta yang dilakukan oleh militer di Zimbabwe. Itu beda ya dengan negara lain ya, termasuk di Mesir ya, ketika Mursi dikudeta oleh Al-Sisi ya, yang merupakan militer, itu juga banyak pergolakan, pro kontra dan lain sebagainya, atau Muammar Gaddafi yang terjadi di Libya. Ya, saya kembali bahwa itu adalah upaya untuk menyelesaikan persoalan ini seketika, tapi cara untuk menyelesaikan yang lain itu juga perlu dikerjakan ya, menyelesaikan kepentingan politiknya, termasuk menguatkan demokrasinya sehingga pasarnya itu dibuka. Nah, itu kepentingan dari hal tersebut ya. Yang kedua, Mas Madudeni tadi terkait apa tadi? Kalau memang sudah dibentuk Uni Eropa, kenapa konfliknya antar negara atau konfliknya itu masih tetap berlanjut, Pak? Padahal kan tujuan dibentuknya itu agar mereka saling membantu, Pak, gitu. Iya. Terus kenapa mereka tetap melanjutkan konflik di masa lalu yang diwariskan oleh kolonial mereka, gitu? Kan harusnya itu sudah ditinggalkan, gitu. Iya, benar-benar. Mas Madudeni juga dan teman-teman ya perlu mengetahui bahwa banyak mekanisme internasional itu yang ditujukan untuk menyelesaikan konflik di Afrika. Salah satunya adalah berdirinya ICC ya, International Criminal Court atau ICC yang berdiri di Den Haag, yang dibentuk berdasarkan Statuta Roma 1998 ya. Dia dibentuk untuk make sure bahwa konflik-konflik yang terjadi, kejahatan kemanusiaan ya, genosida, kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang yang terjadi khususnya ya, menaruh perhatian khusus ke negara-negara Afrika itu untuk diselesaikan melalui mekanisme Statuta Roma 1998 ya. Jadi sebenarnya masyarakat internasional itu men-take over ya, men-take over upaya penyelesaian konflik, persoalan terkait dengan agresi, perang sipil dan lain sebagainya di bawah mekanisme internasional. Kenapa, Pak? Karena almostly ya, kebanyakan ya, tidak seluruhnya, tapi kebanyakan kemudian negara-negara di Afrika itu dianggap belum mampu dan belum mau ya, unable and unwilling ya to resolve its conflict ya, di dalam rangka menyelesaikan persoalan. Ini baru masalah persoalan pelanggaran hukum, hak asasi manusia ya, belum aspek ekonomi. Nah, tentu yang aspek ekonomi itu tadi ada konsolidasi masyarakat Uni Afrika dalam OAU untuk membuka keran pasar mereka agar lebih liberal. Sehingga misi dari negara Uni Afrika itu ya mencontoh konsep yang ada di Uni Eropa. Seperti itu ya. Sehingga bahkan meletakkan ya representatif ya, state representatif atau OAU representatif di katakanlah di Uni Eropa, di ASEAN, bahkan di kantor WTO. Nah, dalam konteks perdagangan mereka
seperti yang Pak Satria sampaikan di pertemuan lalu ya, mereka kemudian mendapatkan privilege dengan namanya special and different treatment. Nah, SND treatment ini yang kemudian difokuskan untuk mengembalikan kepentingan ekonomi mereka. Jadi dipahami ya, Mas Madedeni ya, di dalam konteks politik hukum dan HAM ada mekanisme pengadilannya, bahkan di dalam sengketa negara itu negara di Darfur di Kongo untuk konflik agresi itu bahkan diselesaikan oleh ICJ langsung karena masih dianggap unable dan unwilling. Ya, di dalam konteks ekonomi ada privilege untuk membangkitkan ekonomi mereka melalui skema special and different treatment. Jadi itu ya. Ya, Pak, makasih, Pak. Oke. Pak Satria lanjut ya. Ini terkait dengan foreign policy atau kebijakan luar negeri ya. Seperti yang Pak Satria sambung tadi, ada AU ya, African Union representative ya, baik di antar organisasi internasional maupun di perwakilan negara-negara dengan tingkat demand ya, ekonomi yang menguntungkan bagi Afrika. Misalkan OAU representative in Amerika atau in United States of America, OAU representative in UK dan lain sebagainya. Sehingga kapasitas OAU itu sebagai organisasi antar pemerintahan atau IGOs itu menjadi sangat kuat ya dan otoritatif ya. Di mana OAU juga ada perwakilannya di PBB ya, di UN ya, termasuk kepentingan-kepentingannya di dalam melayani atau menjembatani ya kepentingan antara negara-negara anggota dengan mitra eksternal ya, ya. Jadi OAU itu menjadi suatu katalisator ya, bisa Pak Satria sebut sebagai katalisator di dalam kebijakan luar negeri dari negara-negara anggota. Mengapa? Karena negara-negara anggota ini masih sangat gagap ya di dalam konteks foreign policy, sehingga OAU ini men-take over, mengambil peran untuk mewarnai ya kerjasama internasional yang ada. Ya, nah, jadi ini ya tantangan dari OAU, health issue tadi ya, malaria, HIV/AIDS dan penyakit epidemik lain ya, Ebola ya dan lain sebagainya. Lalu political issue ya ini tadi terkait dengan undemocratic regime ya, dia rezim yang tidak demokratis, bisa jadi rezimnya monarki, bisa jadi rezimnya otoriter, bisa jadi rezimnya paramiliter ya. Dan kebanyakan perang sipil. Ini tadi yang sudah Pak Satria singgung. Economic issue, improving the standard of living, ya ini terkait dengan pendapatan yang layak ya dari masyarakat Afrika yang sangat rendah, termasuk uneducated ya, masyarakat Afrika yang belum berpendidikan tinggi. Nah, ini juga menjadi concern dari OAU. Lalu ada ecological issues terkait dengan perlindungan ya atau sustainability of ecological. Nah, teman-teman ini menarik ya, apa yang dituliskan oleh Philip Sands ya. Philip Sands di bukunya The Principles of International Environmental Law. Di Afrika itu bahkan, mohon maaf ya, limbah-limbah atau sampah-sampah dari Uni Eropa itu dibuangnya ke Afrika. Ya, sehingga menjadi dangerous wave, dangerous waste ya, atau sampah yang kemudian berbahaya ya, hazardous waste ya, dia menjadi sampah yang sangat berbahaya, menjadi limbah yang berbahaya. Kenapa Pak? Karena logikanya sederhana ya, negara-negara Eropa itu mau buang sampah itu ya, dia nggak punya lahan, satu, nggak punya lahan. Akhirnya apa? Akhirnya dia buang sampah ke benua lain. Salah satunya tujuan utamanya benua Afrika. Indonesia pun juga ya. Atau benua Asia pun juga. Negara-negara yang miskin itu juga ya. Dan kemudian mereka itu dikasih duit. Ya. Taruh sampah di negaramu, saya kasih duit. Karena saya paham negaramu itu lahannya banyak. Ya, jadi saya kasih duit. Ya.
mereka anggap itu adalah apa ya, kerjasama saling menguntungkan ya. Artinya, wong saya dikasih duit hanya menyediakan tempat kok, kan gitu ya. Logikanya kan sederhana ya. Tapi disadari atau tidak, kemudian dia justru menjadi limbah atau sampah yang sangat berbahaya. Bahkan dibuang di tengah-tengah laut negara di Afrika ya, yang kemudian sampai jadi pulau sampah. Ya. Nah, itu menjadi isu yang menarik ya untuk kita simak ya, terkait dengan ecological issues ya. Karena faktor itu kemudian apa namanya, banyak penyakit-penyakit baru, endemik baru yang kemudian menghinggapi masyarakat di Afrika. Ya. Nah, itu teman-teman bisa simak ya, tentang ecological issue. Itu juga jadi satu tantangan dari konsolidasi dari OAU ya, dan termasuk legal issue terkait dengan Barat Sahara ya. Ini daerah konflik ya. Di daerah di tengah-tengah gurun, mereka tidak punya natural resources, masyarakatnya miskin, ya terjadi ya pasti konflik bersenjata, ya. Perang, dan kemudian menciptakan apa? Menciptakan gelombang besar imigrasi masyarakat di Sahara, yang kita kenal sebagai isu refugee, ya, refugee. Ya, bayangkan ya, mereka harus melintasi gurun Sahara yang sangat panas itu berbondong-bondong bersama ya, berkoloni untuk pindah. Karena apa? Karena nggak tahan. Di negara asalnya mereka berkonflik, gitu ya. Karena terlalu bermasalahnya ya di wilayah tersebut ya. Nah, itu yang terjadi di OEU dan bagaimana tantangannya. Sampai sini mungkin ada respon? Izin Pak. Ya, silakan Mas Made. Bertanya, Pak. Kalau Mas Made terus Mas saya duluan Puding ya. Kalau misalkan pembentukan OEU itu kan salah satu gininya tadi itu dia pasti kan ada di beberapa tujuannya, pokoknya itu adalah kepada penyelarasan kebijakan baik itu politik, diplomatik, ekonomi, pendidikan, budayaan, dan kesehatan, dan lain-lain sebagainya itu Pak. Lalu kok yang ini itu yang Eropa buang sampah ke Afrika itu kok diizinkan gitu loh. Kan nggak cocok. Sebenarnya OEU itu kayak fokusnya buyar gitu. Dimana dia itu sebenarnya kan harusnya sebentar, saya nyari kata yang pas. Agar tidak terjadi masalah kesehatan, maka kita harus memberikan di mana penyelarasan kebijakan politik itu, kebijakan daripada pemerintah-pemerintah di masing-masing negara yang tergabung dalam OEU untuk melarang hal-hal yang bisa menyebabkan terganggunya kesehatan, Pak. Apapun itu, misalkan transaksinya. Jadi kan harusnya transaksi untuk menyediakan lahan untuk buang sampah kan harusnya di-ban, Pak. Iya, benar-benar. Benar nggak? Kan gitu. Nah, sekarang kok dikasih. Nah, peran OEU sebenarnya kemana sih sebenarnya gitu? Kok dia membuyarkan peranannya sendiri gitu? Ya, mungkin ada tanggapan, Pak. Oke. Itu ya. Mas Fernando dulu. Belum saya jawab dua-duanya. Kaitan dengan pertanyaannya Denny juga nih Pak, masih nyambung sih. Kan apa enggak, misalnya ya Pak ya, jika dalam pembuangan sampah itu kan dikatakanlah di Afrika seperti itu Pak. Ini kan juga merupakan suatu limbah, seperti yang Bapak katakan, limbah-limbah yang berbahaya ya Pak ya, hazardous biohazard seperti itu Pak. Nah, apakah dunia internasional tidak mau melihat bahwasanya kalau misalnya mereka membuang sampah di tempat kayak gitu kan juga menimbulkan suatu epidemi yang baru Pak, seperti itu. Bisa saja dari limbah-limbah yang dia buang, kemudian hal tersebut dimakan oleh hewan-hewan laut seperti dikatakan apabila mereka buang di laut kayak gitu. Menimbulkan suatu penyakit baru Pak, apabila masyarakatnya kan mengonsumsi apa yang ada di laut tersebut. Lantas mereka juga lantas dunia internasional apa tidak mau melihat hal tersebut seperti itu Pak. Manakala kan penyakit di Afrika ini kan juga menjadi sebuah menjadi sebuah kepentingan yang harus diselesaikan Pak. Karena seperti contoh penyakit Ebola seperti itu Pak. Ebola kan juga merupakan suatu penyakit yang berbahaya seperti itu, yang dapat menular seperti itu Pak. Bagaimana tanggapan Bapak terkait dengan hal ini? Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Ini dua pertanyaan yang saya rasa saling berkaitan dan perlu ada satu penarikan benang merah ya.
Jadi pada prinsipnya itu kembali kepada cara pandang hukum internasional ya untuk bersikap kepada satu negara maju, dua negara berkembang, tiga negara miskin. Ada stratifikasi ya, negara maju, negara berkembang, negara miskin ya. Developed countries itu pasti cara pandangnya adalah diskriminatif dan bahkan menganggap bahwa negara-negara berkembang itu ya itu tadi tempat yang layak dalam tanda petik ya. Bahkan kalau teman-teman simak ya ada film namanya apa namanya Pulau Plastik ya. Itu teman-teman bisa lihat ternyata it's not only in Africa but also in Indonesia. In Indonesia juga ya karena tadi banyak lahan kita tidak tahu cara memanfaatkannya dan di saat yang sama ada tawaran ya untuk memasukkan sampah ya ke wilayah tersebut walaupun hanya menyediakan tempat ya dan mereka dapat duit gitu ya. Padahal kerugiannya, efek destruktifnya luar biasa besar. Nah, di sini kemudian penting ya peran organisasi regional seperti Uni Afrika ya untuk kemudian membuat suatu batasan-batasan tentang allowable and not allowable commodities ya. Allowable and not allowable commodities ya untuk kemudian menjadi bagian dari ekspor impor yang diperkenankan ya kalau tidak dia bisa menjadi prohibition ya commodities ya dia menjadi suatu komoditas yang dilarang dan betul-betul ditolak. Persoalannya siapkah negara-negara maju itu mengelola secara mandiri sampah yang dia hasilkan dari industrialisasi. Ini some big question ya. Mampukah mengelolanya? Mampukah tidak memandang sebelah mata di dalam konteks bagi negara miskin ya dan negara berkembang? Nah, hal-hal tersebut harus didorong kepada kesadaran bersama. Kalau menurut Pak Satria ya, dan saya rasa Pak Satria merasa menemukan satu momentum yang sama dengan dalih climate change ya, dengan dalih climate change. Jadi climate change itu tidak hanya kepentingan negara berkembang, negara miskin, tapi lebih-lebih negara maju karena dia dianggap paling bertanggung jawab atas kerusakan alam yang terjadi. Ya. Kalau kita ngomong carbon trade, ya ini bukan ngomong sampah di ini ya, sampah yang dalam ini ya, sampah udara misalkan ya. Siapa yang paling banyak buang sampah di udara itu ya? Kalau tidak industri multinational corporation yang berdiri juga di Eropa ya, yang berdiri juga di negara-negara Amerika. Nah, pada satu momen yang namanya climate change ini, kemudian ini menjadi, karena posisinya kan sejajar ya, kita kan sama-sama makhluk di planet ini ya, jadi nggak ada namanya negara maju, miskin, berkembang, mereka punya sama-sama fully obligation ya untuk bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkannya, baik di darat, laut maupun udara ya. Sehingga itu kemudian menjadi satu momen menurut Pak Satria ya bagi organisasi regional untuk mengingatkan mereka dari negara-negara maju agar kalau kamu melanggar ini, kamu bertentangan dengan prinsip climate change, bukan hanya negara OAU atau ASEAN misalkan ya yang melawan, tapi seluruh dunia akan melawan kamu misalkan seperti itu ya. Di korporasi yang bahkan levelnya itu dia bisa sejajar dan bahkan lebih tinggi dari negara ya. Misalkan ya, kalau kita membicarakan Nestle ya, misalkan kalau kita membicarakan Unilever ya, misalkan kalau kita membicarakan perusahaan-perusahaan tambang ya, Exxon, kemudian Freeport dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah itu semua dalam konteks business and human rights sebenarnya, ya, Mas Madedeni, Mas Fernando dan teman-temannya. Dan ya betul, efeknya ya memang untuk kepentingan kesehatan, maka stressing point-nya di sana ya, karena kalau itu tidak dicegah akan ada efek multisektoral yang itu akan berdampak luas bagi kepentingan masyarakat di Afrika. Gitu ya. Pak, bisa menambahkan, Pak? Oke, siap. Kalau misalkan tadi kan ketemunya itu belum ada kesiapan dari masing-masing negara maju untuk mengelola limbahnya sendiri secara mandiri. Nah, oke lah, kita memberikan izin kepada mereka untuk melakukan meminjam lahan atau dibantu di negara ya. Nah, sekarang masalahnya kan di negara Afrika itu
epidemi yang kemungkinan besar diakibatkan dari limbah B3 dibuang oleh negara-negara yang membuang sampah ke sana. Nah, sekarang bisakah kita memberikan sanksi kepada mereka jika ada penelitian terkait karena sampah ini, karena pembuangan limbah ini, orang-orang di Afrika mengalami epidemi seperti ini. Jika ada penelitian, kan kita belum tahu apakah sudah ada penelitian atau tidak. Nah, jika sudah ada, bisa negara itu diberikan sanksi secara internasional, karena kan epidemi itu bisa saja meluas jadi ke negara-negara lain gitu, ke benua lain. Untung aja Ebola belum seluas itu. Misalkan Ebolanya sudah seluas itu, bahkan sampai mendunia seperti COVID-19, kan kita nggak tahu seperti itu. Dan bahkan COVID-19 pun kita juga tidak tahu apakah sebenarnya penyebabnya itu juga. Kita tidak tahu tentang hal itu kan. Oke, ini bagus sekali ya, Mas Madedeni ya. Di mekanisme sanksi di dalam konteks business and human rights itu ada 3 ya. Yang pertama, ini prinsip ya, prinsip dasarnya adalah 1 respect ya, 2 protect, 3 remedy ya. Nah, penghormatan, perlindungan ya, ini bagi kepentingan masyarakat, bagi korban dari industrialisasi dan lain sebagainya, itu ada prinsip respect, protect, dan remedy. Remedy ini ya memberi sanksi ya, memberi sanksi kepada negara yang melakukan aktivitas bisnis atau membuat perjanjian tentang perdagangan bebas atau korporasi yang menjalankannya. Ya, jadi duties ya. Duty barriers-nya, ini duty barriers-nya ya, atau pemegang tanggung jawabnya itu tidak hanya negara, tetapi juga korporasi multinasional khususnya yang kemudian bertanggung jawab untuk menjalankan tadi ya, termasuk remedy tadi ya. Remedy tadi gimana Pak? Pemulihan atau sanksinya seperti apa Pak? Bisa terkait dengan soft remedy hingga hard remedy. Ya, soft remedy misalkan pengenaan tarif ya yang lebih tinggi agar barangnya tidak laku misalkan seperti itu ya, atau memberikan beban untuk analisis masalah dampak lingkungan dari aktivitas industrialisasi yang dilakukan. Lalu juga ada carbon trade ya misalkan. Lalu misalkan untuk di industri pertambangan, ketika dia nebang 1 pohon dia harus nanam 1 pohon. Nah itu adalah soft remedy ya. Hard remedy ya sampai tindakan banned tadi ya, penghambatan untuk tidak boleh masuk, kemudian bahkan sampai ke mekanisme peradilan internasional. Walaupun di sini masih di dalam atau terbatas konteks negara dengan negara ya, negara dengan negara di ICJ ya. Tapi dalam konteks korporasi dengan negara ini yang masih menjadi satu kelemahan ya. Mengingat posisi korporasi dia masih debatable untuk dianggap sebagai subjek hukum internasional. Tapi di beberapa kesempatan, kalau teman-teman lihat itu ada mekanisme, ada Pak, ada. Misalkan di RSPO ya, di mekanisme pengadilan untuk kelapa sawit, itu ada negara menggugat korporasi, ya, negara menggugat korporasi ya untuk peradilan di bawah RSPO ya, itu untuk komoditas kelapa sawit ya, CPO ya. Jadi itu bisa digugat melalui mekanisme tersebut. Atau melalui mekanisme tidak publik, misalkan arbitrase. Nah, itu bisa. Ya, itu hard law-nya seperti itu ya, hard measures-nya seperti itu. Soft measures-nya tadi ya, memberikan sanksi-sanksi yang sifatnya perdagangan. Agar apa? Agar jerah ya, agar tidak ngulangi lagi. Dan agar comply ya, lebih-lebih adalah agar comply atau patuh terhadap prinsip business and human rights. Seperti itu ya Mas Made ya, Beli Made. Jadi, oke. Mas Satria lanjut ya ke OAS, OAS Organization of American States. Ya ini juga jadi satu kontroversial juga karena yang paling paling berperan penting di sini adalah negara Amerika Serikat ya. Walaupun wilayahnya juga luas ya, dia ada di Amerika Utara, Amerika Selatan, dan juga Amerika Tengah, dan juga kepulauan di Karibia ya. Dan OAS itu merupakan organisasi regional tertua di dunia ya, karena dia
disepakati di Perjanjian Bogota ya, atau Fakta Bogota 1948. Tujuannya ya untuk demokrasi, human rights, and security and development ya. Walaupun tadi ya banyak tantangan, dia OAS ingin agar satu mempercepat proses integrasi ekonomi, tahu lah ya ini bahasa apa, bahasanya liberalisasi dagang gitu. Yang kedua keep independence of member states. Nah ini yang masih menjadi kontroversial. Nanti Pak Satria akan tunjukkan ya di mana kontroversialnya ya. Dan promotion of and cooperation action in economic, social, and cultural development. Ya. Goals-nya, tujuannya adalah increase peace and security, ya, mempercepat atau memperkuat atau menambah perdamaian dan keamanan internasional dari negara anggota, prevent conflict. Nah, Pak Satria sudah mulai masuk ya, prevent conflict and encourage peaceful settlement and promote democracy. Khususnya yang terjadi di negara-negara di Amerika Selatan ya, atau Amerika Latin ya. Kenapa Pak? Ya, seperti teman-teman tahu, negara-negara di Amerika Selatan almostly ya, kebanyakan menggunakan apa namanya sistem politik komunisme. Ya, kita tahu di Kuba ada Fidel Castro, lalu di Kolombia ada Chavez, ya, lalu di Bolivia, termasuk di Brazil ya. Dan juga di Argentina ya, di Chile ya, di Chile ada Salvatore Allende ya, dan apa namanya berbagai negara di Amerika Latin yang kemudian menerapkan prinsip komunisme. Nah, inilah yang kemudian menjadi concern ya dari OAS untuk melakukan demokratisasi ya. Kenapa Pak? Karena kalau nggak didemokratisasi tentu pasarnya nggak liberal. Ya, jadi teman-teman, saya ini bisa dicatat ya, dan mungkin menjadi marks bagi kalian, engagement antara demokrasi dan liberalisasi dagang itu adalah pertautan yang tidak dapat dipisahkan. Kalau negaranya monarki tapi pasarnya mau liberal, ya sulit ya, karena tidak ada support secara politik hukum dari pemerintahannya. Pun halnya sebaliknya. Kalau kemudian ekonominya apa namanya eksklusif ya, tertutup, tapi kepemimpinannya juga demokrasi, ya itu juga tidak akan menimbulkan demand ya atau keuntungan dari negara tersebut. Jadi kalau ada dalih untuk melakukan demokratisasi, itu adalah dalih untuk membuka pasar. Ya, dan itu yang dilakukan oleh Amerika selama apa namanya selama di era 1980-1990-an ya, atau selama era perang dingin ya. Kalau di Eropa perang dingin, kalau di Amerika di dataran Amerika itu khususnya ya Amerika Serikat dengan negara-negara di Amerika Latin adalah upaya untuk pembersihan komunisme. Dan sialnya di beberapa negara mereka gagal. Ya. Termasuk di apa namanya di Kuba ya, karena Kuba itu juga atau Kolombia pun juga ya dengan Hugo Chavez-nya, dia kemudian gagal karena sebenarnya di sana ada tambang emas yang luar biasa besar ya, Freeport itu di sana ada ya, tapi karena faktor tadi ya, karena kepemimpinannya itu apa namanya sangat otoriter, jadi mereka boleh tambang tapi hampir 80% dari keuntungan ya itu diberikan kepada pemerintahan ya. Nah, sekarang siapa yang mau ya nambang tapi nggak untung kan gitu ya? Pertanyaan sederhananya siapa yang mau dari konteks bisnis seperti itu ya? Maka ya lebih memilih jalan untuk melakukan perlawanan atau kudeta ya. Dengan dalih apa? Cari mafia narkoba. Nah, kalian tahu ya Pablo Escobar ya. Pablo Escobar di Kolombia itu juga kuat ya, walaupun ada kepemimpinan dari pemerintahannya, tapi dia yang menguasai partai politik komunis ya di sana ya, partai komunis atau ekstremis kiri yang ada di sana, atau di negara-negara lain ya di Afrika ya, termasuk kartel apa namanya, di Afrika, di Amerika Selatan ya maksud Pak Satria ya. Dan termasuk kartel narkoba lainnya yang ada di
di sana yang kemudian menghambat ya, it's some big barriers to support and promote of democracy. Mengapa? Karena banyak perlawanan di sana, banyak konflik, sehingga tarik ulur gitu ya, konflik, kekerasan, kemudian tarik ya, kemudian diulur ya, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ya karena itu tadi ya. Sehingga OAS ini banyak disangsikan ya sebagai organisasi regional yang objektif. Ya, karena faktor Amerika itu sendiri. Disadari atau tidak mau memang faktanya seperti itu. Ya. Limit poverty. Nah, ini yang dimaksud poverty ini ya. Negara-negara yang menganut paham komunis itu pasti miskin. Nah, itu anggapan Amerika ya. Sehingga limitation of poverty ini yang kemudian menjadi concern. Ya. Ini yang hendak betul-betul dirubah oleh negara tersebut dan find solution for political and economic problems ya. Nah, ini yang menjadi satu persoalan. Ya. Saat ini anggotanya 35 negara ya. Dan 25 negara menandatangani OAS ya, the Charter of OAS atau Pakta Bogota tadi ya. 14 negara itu baru bergabung dan semuanya meratifikasi Pakta Bogota. Walaupun ini bukan pekerjaan yang mudah ya. Walaupun ini bukan pekerjaan yang mudah. Nah, ini secara struktur ya. General Sekretariat untuk eksekutif dan permanen representatif untuk kewenangan diplomatiknya. Seperti ini, ada Sekjen, ada Chief of Staff, Asisten Sekretari Jenderal, dan Chief on Staff of the Assistant Secretary General. Ya, untuk mengambil keputusan-keputusan dari OAS. Advantage, keuntungannya membantu ini walaupun bias ya di atas ini ya, membantu untuk terpilihnya secara fair dan bebas ya pemilihan atau pemilu yang terjadi di Amerika Latin. Ya, gimana nggak mau seperti itu ya, wong pemerintahannya digoyang atau dikudeta ya, sehingga mau nggak mau suka nggak suka ya pemimpin pilihannya ya bukan suksesor ya. Suksesor dari dari kepemimpinan yang otoriter tadi ya, yang otoriter ya. Bahkan sekarang kecenderungannya adalah kepemimpinan yang demokratis populis ya, seperti yang terjadi di Brazil ya, yang itu kemudian dipimpin oleh kepemimpinan yang populis demokratis ya. Sekarang sudah jauh berubah setelah OAS kemudian mengintervensi seperti itu ya, dengan dalih has helped ensure fair and free election in Latin America. Itu ya. Yang kedua, promote educational programs to the Americas ya, untuk masyarakat yang uneducated di Amerika, dataran Amerika, maka pendidikan murah itu didorong ya. Itu ya, dan numerous affiliate organizations ya, dia menjadi organisasi regional dengan anggota yang cukup banyak ya, dan representatifnya juga banyak di eksternal seperti itu. Ya ini ya, disadvantage-nya peran lebih banyak dari Amerika Serikat ya. Since the OAS was created, it has been dominated by the United States ya. During the Cold War, ini tadi yang Pak Satria sebut ya, selama era perang dingin, the main concern of OAS itu adalah menyingkirkan negara-negara komunis. Jadi ini yang menjadi disadvantage ya. Tapi ya kalau melihat pola dan kalau melihat karakteristiknya seperti yang dituliskan oleh Fukuyama ya, mungkin teman-teman sudah pernah baca bukunya ya, The End of History and the Last Man ya. Ya memang benar yang menang itu ya negara-negara kapitalisme, liberalisme ya. Liberalisasi dagang, liberalisasi pasar itu menjadi suatu keniscayaan ya. Karena yang menang kapitalisme bukan komunisme. Sehingga tidak salah kemudian proyek itu kemudian menjadi kuat di negara-negara Amerika, Pan Amerika.
Nah, itu bahasa Indonesianya itu ya. Organization of American States itu negara-negara pan-Amerika. Jadi seperti itu. Mungkin ada pertanyaan, sanggahan terkait OAS? Lebih ke pertanyaan sih Pak, saya Pak. Hmm. Nah, di dalam permasalahan Amerika ini kan juga namanya narkoba ya Pak ya. Narkoba ini kan suatu momok penting, momok yang sangat mengganggu di setiap perbatasan negara, baik itu entah itu Meksiko, Amerika Serikat, dari Amerika Selatan juga ke Amerika Serikat seperti itu Pak. Di mana narkoba ini kan seperti yang kita ketahui kan Meksiko dengan kartelnya, dengan pimpinannya ya, ini El Monche kalau nggak salah yang baru-baru ini ditangkap istrinya itu juga mengekspor narkoba dari Meksiko ke Amerika Serikat seperti itu Pak, di mana proteksinya mereka itu telah menyebabkan banyak dari sistem ketatanegaraan yang ada di Meksiko seperti polisi, entah itu polisi maupun pihak militernya itu bekerja sama dengan kartel tersebut Pak, dengan mafia narkoba seperti itu Pak. Dan tidak menutup kemungkinan juga apa yang terjadi di sini kan seperti yang terjadi di mana ya, Kolombia atau Bolivia kalau nggak salah yang Pablo Escobar itu Pak. Di mana kan bisa saja ya Pak ya, kemungkinan kalau misalnya seandainya kartel ini menguasai pasar seperti itu Pak, menguasai perekonomian yang ada di suatu negara seperti Meksiko ini kan otomatis dia bisa kayak memajukan seperti itu Pak. Tapi yang seperti kita ketahui kan juga nyatanya salah seperti itu. Dia menggunakan narkoba sebagai peningkat ekonominya, tetapi berkaca dalam di masa lampau, Pablo Escobar kan juga membiayai negara dan membayar utang negara melalui narkoba seperti itu Pak. Bagaimana tanggapan Bapak menurut itu? Izin menambahkan lagi kan kalau misalnya berbicara soal komunis juga kan komunis di sini kan rata-rata orang-orang yang menggunakan narkoba seperti itu Pak, yang menjual-jual narkoba seperti itu Pak, kan otomatis ekspektasi dari siapa Amerika Serikat ini kan salah terhadap negara komunis seperti itu, yang dimana dikatakan tadi ada limitationnya, tapi bahwasanya negara-negara komunis kan juga tidak seperti itu, tidak hanya miskin seperti itu Pak. Bagaimana tanggapan Bapak soal itu? Terima kasih Pak. Ya, ini bagus sekali ya. Terkait dengan narkoba, sebenarnya belum ada satu hal yang solid ya untuk menyebut narkoba, kemudian ada penolakan mutlak dari seluruh negara di dunia. Walaupun sebenarnya kita bisa berpegangan sebagai larangan narkoba sebagai satu komoditas yang prohibited ya, prohibition of goods ya. Dia kalau di dalam konteks dagang di pasal 20 GATT agreements, dia adalah komoditas yang dilarang. Jelas ya. Jadi jual beli narkoba lintas batas negara itu suatu hal yang prohibition. Dia bukan bagian dari perdagangan yang diperkenankan. Yang kedua, dalam konteks politik hukum, HAM, ini tentu menjadi polemik karena seperti yang Fernando bilang betul, kartel narkoba itu kemudian mendanai, mensupport kepentingan politik dan mereka sangat kuat gitu ya, dan mereka sangat kuat. Nah, dalam konteks ini bagaimana kemudian upaya untuk menghilangkan atau melawan ya melalui penyingkiran kartel itu yang menjadi concern dari OAS, walaupun sebenarnya disadari atau tidak itu adalah pelanggaran terhadap sovereignty atau kedaulatan ya. Ya, dan itu memang terjadi ya. Jadi saya ingin sampaikan bahkan kalau kita membicarakan kartel di konteks eksternal ya, kita membicarakan konteks eksternal, dia adalah bagian dari kejahatan lintas batas negara, transnational crime yang tentu bisa ditindak. Tapi dalam konteks internal ini yang jadi masalah. Ini kan dilindungi oleh apa yang namanya sovereignty and jurisdiction ya. Nah, ini yang coba dibongkar oleh OAS ya sebenarnya ya. Ini yang coba dibongkar oleh OAS untuk membuka Pandora dari kartel narkoba yang ada di di negara-negara di pan Amerika, khususnya Amerika Selatan.
Nah, ini yang justru menjadi PR Mas Fernando ya. Kalau kepentingan tujuannya baik, why not ya untuk disegerakan. Yang kedua, komunisme pasca 1990 itu telah bertransformasi menjadi lebih lebih cair gitu ya. Artinya dia tidak tunggal, tidak eksklusif, politik, ekonomi dimonopoli oleh negara, tidak. Ini momentumnya ketika terjadi revolusi besar-besaran politik dan ekonomi di Uni Soviet yang kemudian jadi Rusia ya, yang dilakukan oleh Chef Gorbachev dengan nama Glasnost and Perestroika. Ya. Glasnost and Perestroika ini adalah upaya untuk demokratisasi dan liberalisasi dagang, sehingga Rusia itu tidak ayal sama seperti negara Amerika atau negara-negara kapitalisme lain. Pun halnya kalau mau tetap menggunakan sistem politik komunisme, sistem ekonominya akan bukan sistem ekonomi komunisme, tapi ekonominya kapitalisme atau kapitalisme terbatas. Yang kapitalisme ekonominya tapi sistem politiknya komunis itu ya Tiongkok ya, RRT ya, yang dia menjalankan dua standar ya untuk kepentingan politik dan ekonomi itu berbeda. Lalu yang kapitalisme terbatas itu ada Vietnam ya, negara tetangga kita. Dia masih politiknya komunisme, tapi ya hanya simbol-simbol gitu saja ya, di mana ya juga di sana ada McD, ada perusahaan multinasional gitu ya, tapi dia terbatas ya, dia selektif, maksudnya ini yang porsinya perusahaan nasional dari Vietnam, mana yang diliberalisasi. Nah, jadi tidak ada satu firm yang tunggal seperti yang diajarkan oleh Marx gitu ya tentang negara sosialis atau negara komunis ya. Pasca ya, khususnya pasca Perang Dingin ya, atau setelah berakhirnya Perang Dingin. Jadi itu ya Mas Fernando ya. Izin menanggapi lagi Pak. Boleh. Yang menjadi kalau misalnya gini ya Pak ya, dalam narkoba seperti itu Pak, perdagangan narkoba. Seperti kita ambil contoh ini ganja Pak. Ganja ini kan di setiap negara ini kan, misal katakan saja di Amerika Serikat maupun di Eropa kan udah dilegalkan ya Pak ya. Otomatis kan penjualan tersebut kan otomatis diperbolehkan seperti itu Pak. Nah kalau misalnya ya Pak ya, tolak ukurnya atas GATT ini dalam menyatakan bahwasannya barang tersebut dilegalkan atau tidak itu seperti apa? Kalau misalnya katakanlah Indonesia ini masih belum melegalkan ganja seperti itu, yang kemudian Amerika Serikat ingin menjual kepada Indonesia kan otomatis salah seperti itu. Nah kalau misalnya dijualnya ke negara-negara yang telah melegalkan tuh apa masih boleh atau tidak seperti itu Pak? Ini tolak ukurnya di dalam menyatakan bahwa barang tersebut narkoba atau tidak tuh seperti apa kayak gitu. Terima kasih Pak. Oke, yang ya tentu ya kalau barang tidak boleh diperkenankan untuk perdagangan bebas, tentu dia masuk prohibition of goods ya. Jadi gimana Pak kalau dijual belikan? Apakah dia masuk perdagangan yang resmi atau tidak? Yang pasti tidak resmi ya. Jadi illegal trade ya, atau perdagangan yang tidak resmi. Nah, tentu ini yang kemudian perlu diantisipasi ya. Tidak hanya narkoba sebenarnya ya. Perdagangan gelap, satwa-satwa liar, satwa-satwa yang dilindungi, kemudian perdagangan senjata gelap ya, atau illegal trade itu ya. Itu yang kemudian justru merusak ya sendi-sendi kehidupan masyarakat internasional. Nah, sebenarnya ini yang harus diselesaikan ya, melalui apa? Kooperatif atau kerjasama dari masing-masing negara di dunia yang itu meletakkan proporsi atau perhatian khususnya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kalau enggak gimana Pak? Kalau enggak ya persoalan ini akan berlarut-larut ya. Persoalan ini akan menjadi suatu persoalan yang kalau dibiarkan ini akan menjadi gelombang besar yang akan memberangus ya negara terkait ya, termasuk dalam konteks ini negara-negara di Amerika Selatan ya, atau negara-negara lain yang terdampak dari praktek perdagangan gelap, baik khususnya untuk narkoba, pun halnya dengan komoditas lain yang masuk kategori perdagangan gelap. Oke ya, Mas Fernando ya. Iya Pak, baik Pak, terima kasih. Oke, terakhir ini ya terkait dengan Liga Arab.
Liga Arab itu informal name ya dari League of Arab States ya. Jadi dia adalah organisasi yang sukarela gitu ya dari negara-negara yang merdeka di perbatasan ya di sini ya. Pak Satria ingin tunjukkan. Ini Asia, dia Afrika. Ini tadi Arab Maghrib itu tadi ya. Arab Maghrib dan Asia ya atau Timur Tengah yang kemudian membentuk Liga Arab. Ya. Tujuannya adalah untuk memperkuat tentang Islamic religion. Its state purposes are to strengthen ties among the member states. Ya. Dia tujuannya adalah memperkuat ya kepentingan dari negara anggota, mengkoordinirnya dan mempromosikannya di dalam kepentingan bersama. Ya, dibentuk di 1945 di Kairo ya. Dan aktor kuncinya jelas Mesir dan Arab Saudi. Namun karena Mesir dan Arab Saudi ini juga banyak turbulensi ya, khususnya di Mesir ya. Kalau di Saudi Arabia karena faktor Raja Salman ya, yang kemudian Muhammad bin Salman saat ini menjadi pemimpin de facto-nya yang kemudian justru menjadi satu masalah. Kemudian konflik lain ya, termasuk di Qatar yang kemudian ada turbulensi politik dan ekonomi ya, karena Raja Faris kemudian dituduh memperkuat gerakan Wahabisme ya atau gerakan terorisme yang ada di sana, walaupun sebenarnya tidak signifikan ya, karena Qatar ini negara yang sangat kaya itu saja ya. Atau konflik-konflik bersenjata yang lain ya, di Irak, di Lebanon, di Libya ya, ini yang sampai menimbulkan korban banyak, di Suriah ya, di Suriah ini yang sampai saat ini juga masih berkecamuk ya, di Tunisia dan lain sebagainya, termasuk Yaman ya. Yaman ini justru dibuat sampai busung lapar ya, masyarakatnya banyak busung lapar, anak-anak kecil itu banyak busung lapar oleh siapa? Oleh Arab Saudi ya. Itu tadi Muhammad bin Salman ya. Muhammad bin Salman itu melakukan embargo besar-besaran dan membuat suatu kampanye hitam, kampanye gelap kepada Yaman karena dianggap mengembangkan senjata ya, yang dilakukan oleh teroris yang ada di Yaman gitu. Dampaknya apa Pak? Ya itu di busung lapar, krisis pangan dan lain sebagainya terjadi di sana. Ya. Padahal Liga Arab ini niatnya baik ya untuk kemudian membangun konsolidasi negara Afrika dan juga negara di Asia yang masuk yang mayoritas masyarakatnya adalah masyarakat Muslim. Ya. Di Arab League sekarang mendukung demokrasi, walaupun sebenarnya tidak efektif. Ya. Bisa Pak Satrio sebut tidak efektif karena ini ya. Banyak konflik terjadi di Timur Tengah, konflik militer, tapi tidak kemudian dapat dicegah atau tidak dapat dilawan. Sehingga hanya kepentingan yang menguntungkan saja yang membuat Liga Arab itu sekarang masih eksis. Apa itu Pak? Ya monopoli perdagangan minyak. Ya. Oil trade, monopoli. Ya. Jadi mereka itu mau bergabung di Liga Arab itu karena mereka sama-sama negara produsen minyak, ya minyak mentah, yang itu kemudian harganya tiap barrel itu kemudian dimonopoli oleh negara oleh Liga Arab ya. Selain itu ya urusan masing-masing ya, urusan demokrasi, urusan militeristik itu urusan masing-masing ya. Sehingga ya kita bisa lihat bahwa konflik di sana tidak dapat diantisipasi sedemikian rupa karena itu bukan concern utamanya. Itu bukan concern utamanya ya. Ya, walaupun ini semoga harapan ya, tujuan dari Uni Afrika untuk menguatkan negara anggota dan termasuk membantu ya kebijakan dari negara-negara di Timur Tengah itu betul-betul tidak setengah hati ya, atau betul-betul tulus untuk support di dalam membangun negara-negara di Timur Tengah yang sedang mengalami krisis. Oke ya, saya rasa itu yang ingin Pak Satrio sampaikan. Mungkin ada pertanyaan lagi? Cukup?
Kalau tidak ada, Pak Satria rasa Izin cukup bertanya, ya. Pak. Oh, ada pertanyaan, sorry. Silakan, Izin Mbak Rina. bertanya. Iya, Gimana? Pak. Terkait dengan terkait dengan Liga Arab ya, Pak ya. Saya ingin bertanya mengenai faktor-faktor apa saja yang menyebabkan upaya dari Liga Arab dalam menyelesaikan konflik di Yaman tersebut mengalami hambatan, dan sehingga konflik Yaman tersebut terus berlanjut tanpa titik temu dari perdamaian tersebut, Pak. Itu aja, Pak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Mbak Rina tadi ya? Iya, Pak. Mbak Rina dan teman-teman, yang perlu diketahui sekarang adalah Arab Saudi itu mitra paling strategis Amerika yang ada di Timur Tengah. Ya, satu hal yang membuat sulit kemudian untuk terwujudnya percepatan perdamaian dan keamanan di Yaman itu karena faktor itu ya. Lebih-lebih kemudian ketika investasi itu dibuka oleh Raja Salman kepada pemerintahan Amerika Serikat, kontraprestasinya adalah melegitimasi apapun yang dilakukan oleh Muhammad bin Salman sebagai pemimpin de facto dari Arab Saudi dalam konteks foreign policy-nya, termasuk untuk melawan teroris ya. Dalilnya ya melawan teroris di Yaman. Tapi sebenarnya its main faktornya bukan hanya karena faktor terorisme saja, tapi banyak faktor tadi. Tentu pernyataan-pernyataan bias seperti ini oleh Arab Saudi, ya ini yang tentu menjadi perhatian khusus ya tentang bagaimana kemudian upaya untuk imparsialitas ya. Imparsialitas itu artinya Liga Arab harusnya menyampaikan hal yang objektif, punya standing point, dan membela kepentingan kemanusiaan. Nah, kalau organisasi regional semacam itu dapat dilakukan aktivitasnya, maka saya rasa Liga Arab ini menjadi organisasi yang well established dan bahkan sangat kuat. Kalau tidak, nah ini yang jadi masalah. Kalau tidak, barang tentu efektivitas dari fungsi OAS itu dapat kita sanksikan. Itu ya Mbak Rina ya. Baik, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Oke. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Mas Fernanda. Tentang ini ya Pak ya, perekonomian ya Pak ya. Tadi kan sempat Bapak singgung mengenai perekonomian, di mana apabila suatu sistem pemerintahan itu tidak terbuka seperti itu Pak, sistem pemerintahannya juga seperti tadi Bapak juga menyebutkan seperti kayak monarki kayak gitu-gitu Pak. Dan hal tersebut harus juga dibarengi dengan sistem perekonomian atau perdagangan yang liberal, adanya liberalisasi di dalam perdagangan seperti itu Pak. Nah, kalau kita berkaca soal Saudi Arabia ya Pak ya, Arab Saudi ini kan sistem pemerintahannya monarki, di mana di dalam sistem pemerintahannya ini terdapat banyak peraturan-peraturan Pak, baik itu entah peraturan di dalam hukum Islam seperti itu Pak, hukum Islam dan yang lainnya, kayak tata negaranya dia kayak gimana sih kayak gitu. Nah, bagaimana Arab Saudi ini dapat dikatakan sebagai negara maju seperti itu Pak. Sedangkan yang Bapak bilang tadi kan adanya keterhambatan di dalam perekonomian itu kan juga tergantung atas sistem pemerintahannya seperti itu Pak. Apakah minyak ini menjadi suatu pengecualian, perdagangan minyaknya suatu pengecualian di dalam kegiatan perekonomiannya mereka seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Oke, ini pertanyaan bagus juga ini ya. Bagaimana kemudian menyikapi ya? Nah itu tadi ya. Ini anasir politik ya, anasir politik internasional, anasir hubungan luar negeri yang kadang cherry picking ya. Cherry picking itu yang mengambil yang untung, kalau nggak untung ya dirubah sesuai dengan standar dan keinginan mereka. Kembali itu adalah analisis politik ya internasional. Tapi menurut Pak Satria itu juga tidak bisa dilepaskan ya dari faktor akhirnya favor policy ya, atau kebijakan yang kemudian dipilih oleh baik itu Arab Saudi ataupun negara-negara lainnya yang saat ini juga banyak ya dipimpin oleh kerajaan atau sistem monarki ya. Bahkan negara maju seperti Qatar ya, itu masih dipimpin oleh monarki loh. Ya.
persoalannya dari tiap kasus per kasus ini kadang itu tadi yang terjadi adalah sering terjadi ketimpangan ya, khususnya di Arab Saudi misalkan ya, dengan faktor Yaman ya. Walaupun dalilnya adalah memberantas terorisme, seharusnya itu tidak menjadi suatu reasoning untuk melakukan tindakan semena-mena, bahkan melakukan pelanggaran HAM. Gimana kemudian kasus Jamal Khashoggi misalkan ya, dan dia menjadi informan utama New York Times ya untuk memberitakan kejanggalan dan kejahatan yang dilakukan oleh Muhammad bin Salman ya, selama menjadi pemimpin de facto. Saat ini apakah sudah terungkap? Tidak ada. Padahal simple ya. Ini kan ya kalau dibilang pidana kan kasus pidana biasa ya, kasus mutilasi ya misalkan gitu ya. Tapi ini jadi tidak biasa kalau kemudian intelektual dadernya itu adalah penguasa gitu ya, atau orang yang memiliki power yang luar biasa di Timur Tengah. Nah, ini yang kemudian perlu diketahui ya, anatomi konflik, anatomi persoalan itu Mas Fernando dan teman-teman, ini yang perlu dipelajari. Sehingga kita pada satu standing point yang sama. Apakah monarki itu selamanya menimbulkan kerugian bagi negara yang menganut prinsip tersebut? Faktanya di Qatar pun juga kaya karena monarki juga itu ya. Tapi karena faktor tadi ya, strong leadership yang kemudian memproteksi tadi, itu kemudian menyebabkan masih stabil ya. Masih stabil itu artinya ke depan nggak tahu ya, karena faktor Wahabi dan lain sebagainya tadi ya, campaign-campaign gelap tadi ya. Yang kedua adalah bagaimana kebijakan yang dipilih ya, favor policy tadi. Apakah betul-betul dia konsisten ataukah tidak? Favor policy khususnya di dalam konteks foreign policy ya, kebijakan luar negeri. Amerika memiliki banyak standar ya untuk hal tersebut. Atau negara-negara kuat lain juga memiliki banyak standar untuk melihat fenomena tersebut. Nah, sekarang Pak Satria, bagi teman-teman yang mau mengangkat suatu isu tersebut harus melihat berdasarkan anatomi konflik dan persoalannya. Sepanjang itu nanti teman-teman bisa membuat suatu analisis yang komprehensif. Itu ya Mas Fernando ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, saya rasa itu. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Pekan depan kita diskusi tentang ASEAN ya. Kita mulai masuk di ASEAN. Dan jangan lupa tugasnya ya, karena pekan depan ya, itu 2 pekan lagi Mas Pak Satria itu batas pengumpulan. Ya, disimak ya. Maaf Pak, saya ingin bertanya terkait tugas yang Bapak berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi.